ada posyandunya, dan kemudian nanti akan dimonitoring atau dimonitor dan dibina langsung oleh Bunda PAUD di kelurahan di mana lembaga ini berada. Itu ya, terima kasih banyak usaha hadir bersama kita. Yang saya hormati juga ada Bapak Penilik. Bapak Penilik adalah orang tua kita semuanya di lembaga. Setiap lembaga ada pembinanya dan pembinanya adalah penilik. Dan penilik ini membina beberapa lembaga yang berada di kecamatan ini. Pak Penilik, terima kasih sudah bisa hadir bersama kita di sini. Dan alhamdulillah bersama saya juga ada rekan kerja saya, ada Pak Bambang, dan alhamdulillah juga bisa ditemani oleh Bapak Pengawas dari Kabupaten Serang ya. Sebentar, Kabupaten Serang. Ya, Kabupaten Serang, alhamdulillah. Jadi hari ini kita niatkan untuk silaturahim. Hari ini kita niatkan untuk belajar, karena wajib hukumnya setiap muslim belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Liang lahat, dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kita niatkan hari ini juga adalah untuk belajar dan bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah berkenan dan memberkahi kegiatan kita pada hari ini. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu, kehadiran kami di sini sebenarnya adalah untuk silaturahim pertama. Yang kedua adalah dengan penuh rasa bangga kami menginformasikan kepada mama semuanya, PAUD Salsabila ini sudah terakreditasi. Apa akreditasi itu apa ya? Gitu. Akreditasi. Akreditasi itu berarti sudah dinilai, sudah kita datangi, sudah kita visit bahwa ternyata PAUD Salsabila ini sudah layak memberikan pelayanan kepada anak-anak kita. Pembelajarannya sudah bagus, nilainya juga bagus, gitu ya. Dan saya yakin ini karena kerjasama dengan orang tua mama semuanya. Kasih tepuk tangan lagi buat mama semuanya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu Bu, bagaimana perasaannya hari ini? Nah, apa lagi? Bahagia. Iya, jangan lupa datang dari rumah senyumnya di bawah ya Bu. Jangan ditinggal, karena memang kita orang tua kadang-kadang bersama anak kita, anak-anak kita butuh ini, butuh itu. Sementara juga kita punya kesulitan. Banyak sekali di masa pandemi ini orang tua mengeluh tentang kesulitan ekonomi lah. Benar nggak Bu? Banyak usaha dagang yang tutup gitu ya, yang bangkrut. Ya benar nggak Bu? Tapi kita harus belajar dari pedagang yang setiap hari gulung tikar, tapi setiap hari buka dagangan. Ayo, setiap hari gulung tikar, setiap hari buka lagi, besoknya lagi buka lagi, akhirnya gulung tikar, buka lagi. Pedagang apakah itu? Karena memang dia jualannya tikar Bu. Jadi akhirnya setiap hari bangkrut tapi maju lagi gitu ya. Memang kerjaan ini setiap hari belum tiket, biasanya buka lagi. Ibu semuanya sudah kenal belum sama anaknya? Sudah kenal belum? Banyak sekali orang tua yang bilang gini, kalau saya kenal orang saya yang lahir, saya yang rawat. Tapi kenapa kadang-kadang kita sama anak itu bawaannya tumbuh taring terus, taring dan tumbuh tanduk. Paham nggak Bu? Jadi ternyata anak-anak kita harus kita kenali di sekolah, di PAUD Salsabila. Bu, alhamdulillah memilih lembaga yang tepat. Karena PAUD Salsabila sudah paham betul bagaimana mengenali polanya anak. Anak itu pola belajarnya itu pernah dengar nggak Bu? Ada anak yang pola belajarnya melihat, dengan melihat. Ada anak yang pola belajarnya dengan mendengar. Ada lagi Bu, pola belajar anak yang jalan-jalan. Pernah lihat nggak Bu? Terus nanti orang tuanya gini, anak saya mah kalau diajarin melongo aja, gitu ya. Anak saya kalau didengarin itu, kalau diajarin nggak pernah nengok saya. Nengoknya kemana gitu, nengoknya. Tapi kalau saya tanya, ngerti loh Bu. Ada nggak Bu yang gitu? Ada lagi. Saya kalau belajar nggak pernah mau duduk, jalan aja kemana-mana gitu. Terus kalau saya tengok kelasnya, kan ngajar aja, padahal ada pada jalan-jalan. Ayo Bu, nggak bisa ngajar itu. Ada juga Bu,
sampai ngintip ke jendela-jendela ngeliatin anaknya. Ada ya? Padahal setiap anak punya pola belajar berbeda. Nah, hati-hati nih, yang punya anak 2, punya anak 3, belum tentu pola belajarnya juga sama. Berbeda. Anak yang belajar dengan melihat itu namanya visual. Jadi anak itu ada yang belajarnya dia harus lihat. Kalau ibunya ngomong, "Dek, perhatikan buang sampah itu, buang tempatnya," dia melihat. Kalau dibilangin jangan meletot sama mama, padahal dia sering menyimak apa yang disampaikan oleh ibunya. Nah, beda dengan anak yang belajarnya dengan mendengar. Dek, lihat aja. Kalau buang sampahnya di sana, iya, sini dibilangin mama bukannya ngeliat gitu. Tapi dia bukannya nggak paham, karena cara belajarnya dengan mendengar. Nah, ada anak yang belajarnya juga lari-larian. Nggak apa-apa, karena anak-anak itu kinestetik namanya Bu. Justru kalau bilang sini duduk belajar baca buku, dia nggak akan bisa. Karena pola belajarnya sebenarnya memang kinestetik. Nah, kalau di rumah, cara ngajarin anak yang visual, mendengar, auditori, kinestetik, cara ngajarin ini. Ini boleh nggak ekonomi turun sedikit? Nah, ekonomi. Terus lagi. Nah, lagi. Nah, jadi cara belajarnya gini Bu. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kamu tuh membandingkan biasanya orang tua. Kamu nggak sama kayak AA kalau diajarin tuh menurut, mendengarkan, lihat ke mama gitu ya. Kamu nggak beda sama adik kamu. Adik kamu tuh kalau diajarin, iya, biar berjalan. Tapi kamu kalau berjalan tuh diajarin jalan-jalan aja. Bisa nggak duduk? Ternyata memang berbeda. Contoh ya Bu, ajarin anak yang visual, ya, anak yang belajarnya melihat. Kalau di rumah ya, anak yang melihat harus dicontohin. Contoh, sayang pintar, buang sampah itu ambil, buangnya ke sini nih, sini buangnya, ya. Anak yang visual paham. Anak yang auditori biar lebih enak, karena ibu cuma ngomong gini. Pintar, sampahnya nanti buangnya di depannya ya, di sebelah kiri kan ada lubangnya di sana tuh lubang sampah, buangnya di sana. Meskipun tidak dicontohkan, anak yang belajarnya dengan mendengar itu bisa paham. Jadi ibu jangan sampai omelin anak yang belajarnya dengan visual, bolak-balik diomelin tapi nggak dicontohin. Anak yang visual harus dikasih contoh. Nah Bu, ketemu anak yang kayak gini. Ayang ambilin dong handuknya di kamar. Ada 2 anak yang jalan cuma 1, yang bergerak 1. Kalau anak yang 1 ini nggak ada, meskipun ngomong ambilin dong, minta tolong ambilin handuk yang ada di kamar. Ada anak di sini tapi dia tidak bergerak. Pernah ngalamin itu? Nggak Bu? Kamu tuh kalau disuruh mama dengerin, gitu ada nggak? Nah, karena anak ini berarti anak yang visual. Anak visual, kalau dia nggak tahu posisinya si handuk ada di mana, dia nggak akan ambil. Nah, jadi cara mengajarkan anak yang visual, barangnya jangan sering-sering pindah. Ada nggak yang di rumah mama yang sering-sering, misalnya gini, tadinya gunting kuku taruhnya di sini, ya, terus habis itu habis dipakai ditaruhnya di atas lemari. Anak yang auditori, pintar ambilin gunting kuku. Gak ada mah di tempat yang biasa. Oh iya, ada di atas meja sebelah kanan. Anak yang auditori akan berangkat Bu. Tapi anak yang visual, ambilin. Gak ada mama, ada. Gak ada mama, ada di atas. Gak ada mama, akhirnya mamanya ngambil sendiri. Pernah ngalamin? Nah, jadi sekarang mulai belajar kenali anaknya ya. Kalau anak yang visual, berarti jangan keseringan pindah-pindah tempat. Ada mama-mama yang senang 2 bulan sekali dia ubah rumahnya, bentuk rumah, geser lemari ke sana, gitu. Ada nggak Mah? Geser lemari ke kanan, oh pindah ke sini, oh kembang ke sana gitu. Nah, anak yang visual itu akan sulit menyesuaikan. Tapi anak yang auditori nggak masalah. Nah, jadi kalau misalnya punya anak 3, 1 protes, kamu sih udah pindah? Nah, mama berarti sudah bisa paham kalau punya anak visual. Karena ketika
anak visual tempat dari pindahannya jangan kesulitan. Ya, yang kesulitan. Nah, kemudian ini untuk pola belajar anak. Sekarang karakternya anak. Pernahkah mama menemukan anak-anak yang kayak gini? Aku dulu, punya aku mama, aku dulu. Ini aku dulu, punya aku, mama itu punya aku. Pernah menemukan? Nah, pernah ya? Nah, di sekolah pun sama. Nah, kenapa anak yang muncul selalu pertama? Aku dulu, punya aku sini, aku aja, kamu dengerin aku dulu yang pertama. Anak-anak yang muncul seperti itu, kalau kita nggak paham, kita nggak berpikir anak itu akan. Betul? Tapi justru anak-anak yang seperti ini punya jiwa kepemimpinan. Ya, karakternya adalah karakter koleris. Di mana anak-anak koleris ini ingin selalu menjadi yang pertama. Ingin selalu duluan. Anak-anak koleris itu ingin memimpin. Apa-apa dia. Nah, itu anak-anak koleris. Kemudian ada anak-anak yang lebih lembut, melankolis. Pernah dengar? Ingat ya, karakter ini bisa membawa sampai dewasa. Karakter ini akan terbawa sampai dewasa. Ya, nah, anak-anak ada lagi anak-anak yang melankolis. Pernah melihat anak-anak melankolis? Seperti apa kira-kira yang melankolis, Bu? Ada loh mama-mama melankolis nonton kalau sedih-sedih keluar air mata, ada kan? Nah, itu juga ada dari kecil. Kalau kita bisa mengenali anak itu, oh anak ini, berarti anak ini adalah anak melankolis. Tidak ada yang jelek, Bu, kecuali kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari anak yang koleris, yang apa-apa maunya dia, berarti jiwa pemimpinnya bagus. Ya, calon-calon pemimpin itu semuanya dari koleris. Pemimpin Indonesia itu semuanya koleris. Dari Pak Soekarno, ya, kemudian turun sampai hari ini ke Pak Jokowi, itu semuanya orang-orang koleris. Ya? Nah, jadi kalau punya anak yang koleris, itu jangan bilang nakal, tapi arahkan, dibimbing, kuatin. Apa yang perlu dikuatin? Yang perlu dikuatin adalah bersimpatinya dia kepada teman-temannya, bekerja samanya dikuatin, gitu ya. Terus kemudian tenggang rasanya, gotong royongnya itu dikuatin. Tapi yang sudah kuat, keinginannya pengen tampil, saya paling depan, itu jangan dipatahkan. Ketika itu dipatahkan, jiwa pemimpinnya rusak. Paham ya, Bu ya? Jadi jangan sering-sering bilang, anak saya nakal, anak itu nakal, bisa jadi dia calon pemimpin. Ya, terus yang punya anak yang lebih aktif, jangan kecil hati ketika misalkan tetangga atau orang yang lain, anaknya nakal banget, gitu ya. Jangan kecil hati, tinggal kita arahkan menjadi anak-anak yang tenggang rasanya tinggi, gotong royongnya mana, gitu ya. Nah, kemudian melankolis, anak-anak yang melankolis itu memang cepat tersentuh hatinya, lembut hatinya. Jadi segala sesuatu yang menggugah hatinya itu dia keluar air mata, baik sedih maupun senang, itu mudah mengeluarkan air mata. Ya kan? Sisi lain mungkin merupakan kelemahan, tapi di sisi lain itu adalah kekuatan. Karena apa? Orang-orang yang melankolis itu rasa empatinya tinggi. Dia perhatian sama orang lain, cepat bersimpati sama orang, gitu ya. Nah, itu anak-anak seperti itu kita kuatkan. Kamu hebat, kamu pintar, gitu. Jadi kasih rasa percaya dirinya, karena dia punya rasa empati ke orang itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Anak-anak melankolis. Ada lagi, Bu, anak-anak yang sanguinis. Apa itu sanguinis? Sanguinis ini pernah melihat anak-anak yang pengen aksesoris. Kalau perempuan lihat bando minta beli, gitu ya. Pakai kerudung maunya yang ada renda-renda, pakai gelang-gelangan warna-warni, gitu ya. Pernak-pernik segala macam. Ada menemukan anak seperti itu anak-anak sanguin. Anak-anak sanguin itu rasa hatinya mudah bahagia. Nah, anak-anak sanguin atau orang dewasa yang sanguin, yang senang dandan itu hatinya mudah bahagia. Nah, tapi anak-anak kalau kita menemukan, oh anak saya sanguin, karena dia tuh pengennya dilihatin orang, dia senang diperhatikan sama orang, gitu ya. Nah, berikan penguatan anak-anak sanguin, karena biasanya anak-anak sanguin itu boros. Nah, itu kelemahannya. Anak sanguin itu boros, jadi apa-apa pengen.
jadi ajarkan dia menabung. Ya, ajarkan dia menabung. Karena anak-anak yang sanguin itu senang hal-hal yang baru. Pengen sesuatu yang baru. Sudah punya bando warna ini, minta warna ini, minta warna ini, minta warna ini. Nah, itu anak sanguin. Yang kalau gedenya itu rata-rata menjadi kayak artis. Nah, itu orang sanguin tuh. Ya, jadi senang diperhatikan, senang tampil, senang dandan gitu ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Yang terakhir, ada karakter namanya pragmatis. Bu, pernah nggak mama, ibu-ibu pernah nggak bawa anak gitu ya? Terus arisannya sampai 3 jam, anaknya disuruh anteng ya, diem ya. Baru mau berangkat udah dijanji, nanti mama bawa kamu ke arisan, tapi di sana diem ya, nggak boleh ngapa-ngapain. Nanti mama beliin es krim. Anaknya udah janjian dari rumah. Ternyata arisannya 3 jam. Terus anaknya kan udah mulai, mama, udah janji. Menurut mama, es krim. Iya, gitu ya. Terus temennya yang lain bilang, aduh anakmu anteng banget 3 jam ya, nggak main, nggak apa, dibilangin gitu. Terus kita bangga, anak kita nurut sama kita. 3 jam suruh diam. Kalau masih ngomong aja kasih handphone supaya diam. Gitu kan ya? Tapi hati-hati, anak yang tidak pernah punya permintaan jangan seneng mama. Anak yang nggak banyak bergerak, nurut sama orang tua, dan orang tua bilang, oh anak saya memang nurut sama saya. Hati-hati, karena justru anak yang tidak pernah membuat kesulitan sama kita. Bisa jadi ketika dia menjadi orang dewasa yang manut kata orang. Ditarik ke kanan, tarik ke kiri, ya. Karena apa? Karena sejak kecil dituntut oleh ibunya untuk manut. Diam ya, gitu ya. Nah, setelah menjadi orang dewasa yang tidak punya pendirian. Mau nggak anak kita seperti itu? Jangan mengeluh kalau anaknya pecicilan ya, Bu. Jangan ngeluh, karena pecicilan itu katanya tanda dari anak-anak kita punya kecerdasan lebih. Tinggal bagaimana kita mengarahkan, gitu ya. Oke, ada nggak teman-teman? Mama pernah nggak berada di situasi di mana ketika bawa anak, ya sama-sama bawa anak, janjian, sudah lama nggak ketemu, kita janjian sama teman. Oke, kita mau ketemu di satu tempat. Kemudian sama-sama bawa anak. Biar kita ngobrolnya enak, anak-anak kita juga diajak ngobrol berdua. Yang satu bawa mainan, yang satu tidak bawa mainan. Kebetulan anak kita bawa mainan. Berjalan 1 jam, anaknya teman kita udah merengek. Ya, mama mau mainan itu yang dibawa. Terus teman kita bilang, pinjemin sih mainannya biar anak saya nggak rewel. Pernah nggak di posisi seperti itu? Nah, apa yang mama lakukan? Dia nggak dikatain pelit, pinjemin aja, gitu ya. Pinjemin sih temennya, nggak mau. Pinjemin. Belum lagi kalau teman kita bilang gini, pinjemin sih biar anak saya nggak rewel. Ya sebentar ya, saya tunjukin dulu. Ayo pinjemin. Biar kamu nggak dikatain pelit. Ya kan? Terus ada yang nggak mau, itu punya aku. Itu punya kamu, nanti juga kalau dia selesai main kamu bawa pulang seharian kamu mainin. Biasa gitu ya. Terus belum lagi teman kita nih ngomporin, kumben sih anaknya pelit. Kayak bapaknya. Gak mau disalahin, kayak bapaknya. Padahal ketika kita ambil mainan anak kita dan diberikan kepada anak yang lain, dengan bujuk rayu apapun, tapi anak kita sedih, nggak Bu yang terjadi? Kita merusak konsep kepemilikan anak. Ya, konsep pemilikan anak itu kita rusak. Sehingga dampaknya apa? Ketika dia menjadi orang dewasa, dia punya sesuatu, tapi dia tidak merasa memiliki. Ya kan? Punya dia diambil orang, aja nggak apa-apa. Punya dia diambil sama orang lain, nggak apa-apa. Yang paling menyedihkan sering kita temui, ini penelitian, bukan kata saya. Ada penelitian. Ketika konsep kepemilikannya hilang, perempuan ya, anak perempuan. Konsep kepemilikannya hilang. Anak perempuan
ketika mulai remaja, mulai remaja, mulai kenal teman-teman cowoknya, boleh nggak pegang tangannya? Dia konsep kepemilikannya hilang, dirusak oleh orang tuanya nih, dirusak oleh orang tuanya tanpa sadar. Dia pikir gini, ya udah asik kan bisa balik lagi, makan nggak bisa dibawa pulang, gitu ya. Jadi boleh nggak tangannya dipegang? Boleh. Terus udah nih, boleh nggak dipeluk? Selalu dia berpikir bahwa toh punya saya, jadi tetap akan saya bawa pulang badannya itu. Sehingga kemudian merembet. Maka jangan heran kemudian anak-anak kita sekarang banyak kejadian, ya kan? Karena konsep kepemilikannya hilang dan kita nggak menyadari itu. Nah, jadi mulai sekarang perhatikan, ketika kita melakukan sesuatu, izin sama anak, karena itu punya dia. Meskipun kita yang beli, kebetulan karena kita orang tuanya, maka kita yang membelikan.